Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi hari ini dalam pembelajaran daring ya. Hari ini jam pertama kita awali dengan pelajaran IPS ya. Nah, materi IPS hari ini kita sudah masuk ke tema terakhir ya, tema 5 dengan judulnya wirausaha dan subtemanya subtema 1, 2, dan 3. Nah, materi IPS kali ini kita akan membahas tentang yang pertama itu adalah peran Indonesia dalam ASEAN ya, kemudian yang kedua komoditas ekspor negara-negara ASEAN, dan yang ketiga adalah masyarakat ekonomi ASEAN atau MIE ya, MIE ya atau MEA. Baik, yang pertama kita bahas, saya jelaskan ya sedikit mengenai peran Indonesia di dalam ASEAN. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memprakarsai ya berdirinya ASEAN, dan Indonesia merupakan negara terbesar di antara anggota ASEAN lainnya. Untuk itu peran dan posisi Indonesia di dalam ASEAN ini sangat penting ya. Apa saja peran Indonesia dalam ASEAN? Yang pertama yaitu merupakan salah satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Kemudian kedua, berperan aktif dalam proses penciptaan dan pemeliharaan perdamaian di kawasan ASEAN ya. Ketiga, menjadi pusat kesekretariatan ASEAN ya, artinya jadi gedung sekretariatnya itu ada di Indonesia ya. Nah, ini. Kemudian penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang pertama. Jadi Indonesia itu menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT yang pertama di Indonesia. Kemudian posisi Indonesia di dalam ASEAN itu seperti apa ya? Jadi posisi Indonesia di dalam ASEAN itu ada dua ya, secara politik dan secara ekonomi. Kalau secara politik itu sebagai salah satu penyumbang pikiran yang aktif dalam beberapa rancangan proyek ASEAN. Sedangkan dalam ekonomi yaitu bahwa Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, sekaligus ditunjang dengan sumber daya alam dan lokasi strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi ASEAN. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi pasar yang sangat luas ya. Ini jelas sekali bahwa Indonesia itu sangat berpengaruh terutama dalam bidang ekonomi, karena Indonesia itu negara yang kaya akan sumber daya alam dan lokasinya strategis untuk dijadikan pasar ya, potensi pasar yang sangat luas itu ya. Kemudian materi yang kedua ya, saya jelaskan lagi di sini mengenai komoditas ekspor negara-negara ASEAN ya. Komoditas ekspor negara-negara ASEAN apa saja? Banyak ya hasil ekspor dari negara ASEAN itu. Sebelumnya, apa itu komoditas? Komoditas adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu, dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama. Jadi komoditas itu seperti suatu produk ya, hasil benda ya yang dapat digunakan disimpan dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, apa saja komoditas ekspor dari negara-negara ASEAN itu? Yang pertama Indonesia. Ini juga Anda bisa baca ya di buku paket subtema 2 ya, halaman 62. Jadi halaman 62.
Nah, Indonesia itu pertanian ya paling besar, kemudian perkebunan dan pertambangan. Nah, ini hasilnya ada padi, jagung dan lainnya. Kemudian yang kedua, Malaysia itu komoditas ekspornya pertanian ya dan pertambangan. Ini karet dan kelapa sawit. Nah, hasilnya. Nah, sedangkan Thailand itu pertanian dan pertambangan, dan Thailand itu adalah negara penghasil beras tertinggi ya. Waktu beberapa bulan yang lalu sudah dibahas oleh ayah. Kemudian Filipina pertanian, pertambangan, Singapura perdagangan, industri dan pariwisata. Sedangkan Brunei yaitu pertambangan, minyak dan gasnya sangat banyak. Kemudian Myanmar itu pertanian, ekspornya dan pertambangan. Kemudian Vietnam ada pertanian, kopi, teh, pertambangan, karet, kapas, semen. Kamboja itu pertanian dan industri. Sedangkan Laos dan terakhir Laos pertanian dan pertambangan. Jadi kesimpulannya bahwa negara anggota ASEAN ini hampir sama ya komoditas ekspor. Jadi yang paling banyak itu adalah apa? Pertanian, perkebunan dan pertambangan. Jadi hampir mirip ya, karena negara ASEAN itu berdekatan. Dan kalian harus tahu bahwa iklim di kawasan ASEAN itu iklim tropis ya. Jadi dibagi dua, ada musim kemarau dan ada juga musim hujan. Nah itu. Nah, sekarang materi yang ketiga yaitu masyarakat ekonomi ASEAN, MEA, MIA atau MIE ya. Nah, sejarah MIE ya, MEA, masyarakat ekonomi ASEAN singkatannya, yaitu diawali dari perjanjian bersama pada KTT di Kuala Lumpur dan menghasilkan satu visi bersama negara-negara ASEAN. Nah, yang pertama itu KTT di Bali Oktober 2003 itu melahirkan kesepakatan. Kemudian KTT di Kuala Lumpur pada tahun 2006 melahirkan kesepakatan baru tentang diajukannya perubahan ya, deklarasi yang disebut deklarasi Cebu ya. Nah, mana ini? Nah, deklarasi Cebu ya. Kemudian tujuan dibentuknya MIE ya, MEA, yaitu menghadirkan pemerataan ekonomi bagi seluruh warga masyarakat kawasan ASEAN. Nah, ini tujuan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN itu adalah menghadirkan pemerataan, merata ekonomi bagi seluruh warga ASEAN. Jadi supaya adil dan merata. Jadi itu dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian bentuk kerjasama MEA itu apa saja? Yang pertama, pengembangan pada sumber daya manusia dan adanya peningkatan kapasitas. Kedua, pengakuan terkait kualifikasi profesional. Ketiga, konsultasi yang lebih dekat terhadap kebijakan keuangan dan ekonomi. Yang keempat, memiliki langkah-langkah dalam pembiayaan perdagangan. Kelima, meningkatkan infrastruktur. Keenam, melakukan pengembangan pada transaksi elektronik lewat e-ASEAN. Dan ketujuh, memperpadukan segala industri yang ada di kawasan ASEAN. Dan terakhir, meningkatkan peran dari sektor swasta untuk dapat membangun MEA ya. Nah, itu bentuk kerjasama MEA-nya ya. Kemudian ciri-ciri utama MEA-nya apa saja ya? Kawasan ekonomi yang sangat kompetitif ya. Kemudian memiliki wilayah pembangunan ekonomi yang merata. Ketiga, daerah-daerah akan terintegrasi secara penuh dalam ekonomi global. Dan keempat, basis dan pasar produksi tunggal. Nah, itu pembahasan sekilas mengenai tema 5 dari subtema 1 sampai subtema 3 ya. Nah, tugas hari ini sedikit ayah buat ya. Soal isian singkat, isilah titik di bawah ini dengan jawaban berdasarkan materi tadi ya, berdasarkan materi yang saya sampaikan. Yang pertama, salah satu peran Indonesia dalam ASEAN apa? Tadi kan sudah dibahas ya. Kemudian dua, hasil komoditas ekspor negara Singapura apa saja? Tinggal dibaca, dilihat lagi.
Ketiga, sejarah MEA diawali dengan perjanjian apa? Kemudian yang keempat, KTT MEA pada tahun 2006 dilaksanakan di mana? Dan terakhir, tujuan dibentuknya MEA yaitu apa? Silahkan kalian cari, dibaca lagi materi di video ini dari awal ya sampai akhir. Nah, itu materi hari ini ya mengenai tentang tema 5 ya, tentang ASEAN ya, masih ASEAN, dan materi fokus khususnya yaitu peran Indonesia, komoditas ekspor, dan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kalian semua mengerti. Tetap jaga kesehatan dan semangat sampai pelajaran terakhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.